mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung secara daring dengan Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Yuliansyah. Pak Yuliansyah, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Yuliansyah, ini sudah 1,5 tahun ia kemudian melarikan diri. Bagaimana kemudian bisa ditangkap oleh polisi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya jelaskan dulu dari awal. Tersangka ini meninggalkan Indonesia itu di bulan Mei 2022, tepat 1 bulan sebelum korban membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi memang dari awal laporan polisi ini kita terima, yang bersangkutan sudah meninggalkan negara Indonesia. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Contoh, kita sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, kemudian kita menetapkan tersangka, menerbitkan DPO, cekal, dan yang paling terakhir adalah kita menerbitkan red notice, permohonan red notice yang diterbitkan oleh Bifo Binter dan pihak FBI. Kemudian yang dapat kita dapati dari tersangka ini memang sudah berkali-kali berpindah-pindah negara. Ada ke Singapura, ada ke Bangkok, ada ke Vietnam, ada juga ke Cina. Kami mendapat kabar-kabar seperti itu. Alhamdulillah, berkat dari program Bapak Kapolri dan juga Bapak Kadif Binter bisa meningkatkan kerjasama dengan antar negara, high level diplomation, kita bisa memakai atau menggunakan program P2P, police to police, sehingga bisa memudahkan kerjasama dari polisi Indonesia dan sekarang juga dengan polisi Bangkok, sehingga mempermudah untuk menangkap si tersangka ini. Kemudian kami kemarin langsung berangkat ke Bangkok. Kami berkoordinasi dengan Royal Thai Police, dengan pihak KBRI, dengan pihak imigrasi, sehingga kerjasama yang baik tersebut bisa menghasilkan dapat tertangkapnya si tersangka ini. Ya, Pak Yuliansyah, ini kan seperti Anda sebutkan, tersangka sudah pergi ke beberapa negara. Ini berarti sudah dipetakan juga sebenarnya oleh polisi. Lantas apa hambatannya sehingga butuh waktu untuk menangkap tersangka? Tentunya, Pak, ketika seorang tersangka atau orang yang kita kejar melarikan diri ke luar negeri, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lewati dulu. Memang tidak serta-merta tidak mudah untuk bisa mendapatkan pelaku yang sudah berangkat ke luar negeri. Tetapi apapun itu, apapun cara yang harus kita tempuh, kita tetap lakukan, kita tetap jalani. Ya, alhamdulillah, tersangka bisa kita amankan. Tersangka sudah diminta keterangan oleh polisi setelah ditangkap? Sampai saat ini tersangka masih intensif kita lakukan pemeriksaan. Dari keterangan tersangka sementara ini, apakah juga diketahui ada kemungkinan pihak-pihak lain yang membantu tersangka sehingga dia bisa kemudian dengan tanda petik dia mulus begitu 1,5 tahun berpindah-pindah negara melarikan diri? Sampai saat ini hasil dari keterangan yang kita dapat belum ada pihak-pihak lain ataupun orang-orang lain yang membantu kepergian dari si tersangka. Tetapi penyidik tidak percaya begitu saja. Ini sedang proses kita dalami. Apa saja yang dilakukan tersangka selama kabur, kegiatan apa saja yang dilakukan, akan kita teliti satu persatu. Tersangka sudah ditangkap, kita tahu korban juga menuntut uangnya agar bisa kembali, jumlahnya juga besar sekali, 9,8 miliar rupiah. Mungkinkah itu, Pak Yuliansyah? Tentunya kita di kepolisian ada proses yang namanya kan dengan restoratif justice. Kami membuka apabila memang dari korban dan dari pelaku ada kesepakatan sehingga bisa menimbulkan kata mufakat, kami membuka pintu. Tetapi proses penyidikan sambil berjalannya itu tetap kita lanjutkan. Berarti dengan tertangkapnya tersangka sudah dilakukan juga pemeriksaan, sudah semakin terang benderang terkait dengan motif modus penipuan dilakukan oleh tersangka? Iya, betul, Pak. Oke, kita tunggu nanti pendalamannya dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Yuliansyah, Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak.